Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang telah menitipkan segala kebaikan, Allah yang melimpahkan segala kasih setia bagi kami, Allah yang mengawali hari kami, Allah yang telah menjanjikan segala yang terbaik kepada kami. Kepada Allah kami tinggikan, kepada Allah kami muliakan. Pagi hari ini kami hendak merenungkan kembali setiap pernyataan-pernyataan firman Allah, dan itu menjadi pembaharu penguat bagi kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, singkapkanlah rahasia firman-Mu bagi kami untuk kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 18 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Tiada syukur yang lebih indah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dapat kita panjatkan selain adanya sebuah kesadaran bahwa diri kita memang tidak layak di hadapan Allah. Karena ketidaklayakan ini kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sebenarnya ini adalah menjadi inti bagian penting dari Mazmur pasal yang ke-18 ini. Daud mengulang kembali peristiwa-peristiwa Allah yang telah menyatakan diri atas hidupnya. Daud merayakan kasih setia Tuhan yang telah memilih dia sebagai Raja Israel. Pemilihan Daud sebagai seorang raja bukan berdasarkan inisiatif dari manusia, bukan berdasarkan kehendak manusia. Siapa Daud yang diperkenan untuk menjadi pemimpin dari Allah, dari bangsa Israel khususnya? Dia adalah seorang yang tidak terpandang dalam kalangannya, dalam keluarganya. Bahkan mungkin dia salah seorang anak yang sering dihina, diperlakukan tidak adil. Daud menyatakan kasihnya sedemikian rupa kepada Tuhan karena dia sudah menjadi kekuatan dalam mengarungi perjalanan sepanjang hidupnya. Dan itu dapat dilihat dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Bagaimana Daud betul-betul mengalami sebuah pembelaan dari Allah di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Bagaimana Allah menyelamatkan Daud dari musuh-musuhnya. Itu menjadi dasar yang konkret bagi pemazmur untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Bahkan kalau kita belajar dari perjalanan hidup Daud, kasih setia Tuhan nyata sepanjang hidup Daud. Dimulai dari panggilannya, dimulai dari persiapannya, dalam masa-masa pemerintahannya, Daud mampu melaksanakan kepemimpinannya sebagai seorang raja, menghancurkan musuh, membebaskan tawanan, semua karena Tuhan yang menyertai. Harus diingat Bapak Ibu Saudara bahwa penghancuran musuh itu bukan merupakan pembalasan dendam dari pribadi seorang yang bernama Daud, melainkan penegakan keadilan dan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan baginya.
Itu sebabnya saya mau katakan begini, pemazmur mengerti betul bahwa kasih setia Tuhanlah yang menopang hidupnya. Pagi hari ini latar belakang dari video ini mungkin dalam keadaan kekeringan pohon karena habis terbakar. Saya mau katakan begini, mungkin kehidupan kita kering seperti ini. Tetapi jangan pernah berkecil hati. Tuhan menjadi pembela bagi kita. Tuhan yang akan menolong kita di dalam masa-masa kekeringan. Kasih setia Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Dari tempat ini saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.